Bakal calon yang masih terikat dengan instansi negara wajib mengundurkan diri. Presiden memperpanjang tugas penjabat Gubernur Papua Barat kepada Paulus Waterpauw. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 13 Mei 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanis Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Pendaftaran bakal calon legislatif DPD Partai PDI Perjuangan Papua Barat diwarnai keributan di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Barat Daya. Adanya perubahan tersebut karena nomor urut bakal caleg. Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan Papua Barat Daya resmi mendaftarkan 35 bakal caleg DPR Provinsi ke Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Barat Daya pada Sabtu 13 Mei 2023. Namun saat proses verifikasi dokumen bakal caleg terjadi keributan antara Wakil Sekretaris Kader PDIP dengan Ketua DPC Partai PDIP Perjuangan Kota Sorong Edo Kondologit yang melakukan protes terhadap Sekretaris PDIP adanya perubahan nomor urut bakal caleg PDIP. Keributan pun terjadi, bahkan Wakil Sekretaris Kader PDIP ribut sehingga membuat suasana di dalam kantor KPU Papua Barat Daya menjadi memanas. Kakak bicara, jangan buatkan dia. Selama ini kakak Keributan itu mulai tenang setelah Wakil Sekretaris PDIP memilih keluar dari ruangan Sekretaris KPU Papua Barat Daya. Sementara itu, Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Papua Barat Daya Letjen Purnawirawan Jopi Onisimus Wayangkau mengatakan keributan itu hanyalah masalah internal partai terkait adanya perubahan nomor urut bakal caleg. Ia berjanji setelah tahapan pendaftaran bakal caleg dirinya akan melakukan evaluasi terkait adanya perubahan nomor urut bakal caleg dari PDIP. Itu masalah internal saja, jadi belum ada kesesuaian dari mereka yang calon-calon ini. Masalah nomor urut, Pak? Iya, masalah nomor urut. Nah, sehingga ini nanti kita coba lihat kembali apa yang dipersoalkan sendiri tadi, karena saya juga tidak kenapa kok ada persoalan di situ. Di tempat terpisah, Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kota Sorong Edo Kondologit mengaku sangat kecewa dengan adanya perubahan penetapan nomor urut, bahkan perubahan nomor urut tanpa sepengetahuan partai maupun bakal caleg. Edo berjanji akan membawa masalah ini ke DPP Partai PDI Perjuangan. Ia mengaku kemarahannya lantaran keputusan DPD partai tidak diikuti dengan tertib dan ia meminta kepada DPP Partai PDIP harus dievaluasi kembali. Kita dalam penetapan calon nomor urut partai kita, itu DPP turun ke setiap wilayah dan sudah ditetapkan nomor urut ini satu, ini nomor dua, ini nomor tiga ini, dan tidak boleh diganggu-gugat. Itu sudah diputusan partai resmi. Tapi permainan internal partai kita ini yang menurut saya harus dievaluasi. Nah itu yang menurut saya, itu tadi saya kemarahan di situ saja. Ini masalah internal, minta maaf. Ini cuma masalah internal. Nah bagi saya ini saya akan buat laporan ke DPP supaya orang-orang seperti itu harus dievaluasi, kalau bisa dipecat dari partai ini. Karena tidak ada guna manusia dipecat di partai ini. Nggak ada guna manusia ini. Itu pengurus tadi ya, Pak? Iya. Dia merubah sendiri. Dia merubah sendiri. Kita sudah konfirmasi ke DPP tidak dirubah. Itu sudah keputusan DPP itu boleh dirubah. Itu saya marah gitu. Saya punya hak politik sebagai pengurus partai. Saya ini senior partai di sini. Gitu. Meski sempat terjadi keributan, proses pendaftaran bakal caleg PDIP resmi mendaftarkan 35 bakal caleg DPR Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Papua Barat Daya resmi mendaftarkan 35 bakal caleg DPR Provinsi ke Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Barat Daya pada Sabtu 13 Mei 2023. Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Daya beserta bakal caleg DPR Provinsi tiba di kantor KPU Papua Barat Daya diiringi dengan suling tambur memasuki tempat registrasi KPU.
Ketua DPD Partai Golkar, Lambert Jitmau, terlihat didampingi wakil sekretaris beserta para kader Golkar, kemudian disambut oleh PLT Ketua KPU Papua Barat Daya. Penyerahan dokumen bakal caleg DPR RI Papua Barat Daya secara resmi diserahkan langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Daya kepada Ketua KPU dan disaksikan Bawaslu Papua Barat Daya. Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Daya, Lambert Jitmau, mengatakan berkas 35 bakal caleg resmi dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu diterima KPU dan Bawaslu. Lambert Jitmau menjelaskan Partai Golkar bukan pendatang baru. 35 bakal caleg dari Partai Golkar sebelumnya telah melakukan seleksi kader yang mempunyai potensi yang diusulkan menjadi caleg. Lambert Jitmau mengaku target kursi di DPR Provinsi adalah sebanyak 5 kursi yang harus dipertahankan. Sejalan dengan itu, sebelum ada pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, memiliki 5 kabupaten dan 1 kota yang mempunyai catatan kepala daerah hingga ketua DPR berasal dari Partai Golkar sejak tahun 2019. Tahapan sudah dilakukan sesuai jadwal. Yang kami lakukan hari ini adalah mendaftar caleg dari Partai Golkar untuk Provinsi Papua Barat Daya yang beranggotakan 35 orang. Kami sudah daftar, kemudian diseleksi dulu ketentuan yang berlaku. Dalam waktu 15 sampai 20 menit kami dinyatakan lengkaplah sudah. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada saya dan staf yang bekerja, dan juga terima kasih kepada Bawaslu dan KPU yang melakukan verifikasi. Bisa menyatakan bahwa kami sudah lengkap dan lolos sebagai peserta pemilu. Hingga saat ini pendaftaran bacalek DPR sudah 7 partai politik, sementara masih tinggal 11 partai politik yang belum mendaftar. Sementara bakal calon anggota DPR RI 8 orang sudah resmi mendaftar ke KPU Papua Barat Daya. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Hari ke-13 pembukaan pengajuan bakal calon partai politik yang mendaftar sebanyak 7 partai politik. Untuk bakal calon DPD tersisa 2 bakal calon yang belum mendaftar. Masuk ini. Permisi ya. Sabtu 13 Mei 2023. Hari ke-13 pendaftaran pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan Dewan Perwakilan Daerah Dapil Papua Barat untuk pemilihan umum tahun 2024. Partai politik yang daftar sejak pagi hari yaitu Partai PAN hadir di kantor KPU Papua Barat jam 10 pagi. Diterima langsung Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semunya didampingi anggota KPU dan Bawaslu Papua Barat. Dilanjutkan kehadiran Partai PSI, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai PKB, Partai Gerindra, dan Partai Perindo. Hingga hari ke-13, jumlah partai politik yang sudah mendaftar sebanyak 6 partai politik yaitu Partai PKS, Partai Umat, Partai Hanura, dan Partai PDI Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan, Partai PAN, Partai PSI, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, dan Partai Golkar, dan Partai PKB. Sedangkan Partai Perindo dan Partai Gerindra berkasnya dikembalikan. Partai Gerindra berkas persetujuan dari pusat belum diterima. Sedangkan dari Partai Perindo salah upload calon sehingga harus dikembalikan dan akan dilengkapi besok tanggal 14 Mei 2023. Sedangkan bakal calon anggota DPD tersisa 2 bakal calon yang belum mendaftar. Catatan kami 8 partai yang mengajukan, setelah diverifikasi 6 diterima, kemudian 2-nya dikembalikan. 2 dikembalikan itu pertama dari Gerindra adalah ketidaksesuaian antara dokumen daftar calonnya berdapil antara hard dan soft copy, sehingga bagian dari pokok penelitian adalah harus sama. Atas nama Pak Jeffrey Liunsanda ya, Jefferson Jamie Liunsanda itu, dan Pak Arifin. Nampaknya satu calon ini Pak Arifin dia harus mundur dari partai, sedangkan dia berstatus sebagai sekretaris yang ditunjuk definitif untuk tadi sudah mengajukan Demokrat. Nanti kembali ke pilihan dia harus memilih salah satu. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, KPU Papua Barat menghimbau terhitung sejak pendaftaran bakal calon yang masih terikat pada instansi yang dibiayai oleh negara wajib mengundurkan diri agar proses pencalonan dapat berjalan mulus sampai selesai. Tersebut disampaikan Ketua KPU Papua Barat Paskali Semunya saat konferensi pers usai rapat pleno pendaftaran peserta pemilu tahun 2024 pada Jumat 12 Mei 2023 di kantor KPU Papua Barat. Paskali Semunya mengatakan bagi bakal caleg yang ingin mendaftar seperti kepala daerah, ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN hingga kepala kampung wajib mengundurkan diri dari jabatan dan statusnya. Ditambahkan, terhitung sejak pendaftaran bakal calon, maka surat keterangan pengunduran diri harus diserahkan dan juga surat keterangan diterima pengunduran diri dari instansi tempat bakal calon bekerja. Hal mengundurkan diri dari kepala daerah, ASN, TNI Polri, dan Badan Usaha Negara yang mengikat calon. Bahwa pasal 240 ayat 1 huruf K itu Undang-Undang 7 tahun 2017 jelas bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, TNI Polri itu wajib mengundurkan diri. Dan sekarang kalau kita ikuti ada beberapa calon yang MRP, ada yang pengurus partai dari DPD, dia pengurus partai di partai, dia mengundurkan diri dari partai untuk mendaftarkan DPD. Bahkan tenaga PNPM pun yang kemudian merasa bahwa menggunakan uang negara, dia mengundurkan diri dari putusan dan keterangan dari lapas bahwa dia sudah bebas murni, dan kemudian dia harus membuktikan pernah mengumumkan di media. Begitu dia klik pekerjaannya ASN atau kepala daerah, maka terbuka fitur surat pernyataan pengunduran diri dan keterangan. Tapi kalau dia tutup, maka tertutup juga dokumen yang lain. Nah, kalau KPU akan verifikasi ini berjalan sampai dengan bulan Juni, maka kita akan melakukan konfirmasi. Diingatkan kembali, hal ini sangat penting dilakukan sehingga bakal calon dan juga partai politik yang mengusung bakal calon harus intens, aktif dengan KPU ketika dikonfirmasi harus segera dilengkapi. Ketua KPU menegaskan kepada bakal calon harus terbuka dengan rekam jejaknya agar fitur kelengkapan dokumen pendukung dapat terbuka. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tanggapan dan perbaikan dan kedepannya semua proses tahapan dapat berjalan dengan baik bagi bakal calon yang diusung. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Mendaftar bakal calon legislatif ke KPU Papua Barat, Nasdem Papua Barat siapkan kekuatan penuh untuk mencapai 9 kursi di 5 dapil di Provinsi Papua Barat. Jumat 12 Mei 2023, Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasdem Papua Barat telah menyerahkan nama bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Papua Barat. Kehadiran Partai Nasdem diiringi tarian tumbuh tanah untuk masuk ke kantor KPU Provinsi Papua Barat. Nama bakal calon diserahkan oleh Rocky Mansawan selaku sekretaris dan langsung diterima oleh Ketua KPU Papua Barat Paskali Semunya. Proses tersebut disaksikan anggota KPU dan juga Bawaslu Papua Barat. Selanjutnya, berkas diverifikasi dan hasil berkas pengajuan bakal caleg Nasdem Papua Barat diterima. Sekretaris Nasdem Rocky Mansawan didampingi bakal caleg Partai Nasdem mengatakan bahwa kesuksesan tahun 2014 dan 2019 akan diulang kembali di tahun 2024 dengan target 9 kursi dari 35 kursi. Rasa bahwa pelayanan yang sangat luar biasa dan kami sudah secara resmi dokumen kami diterima dan dinyatakan lengkap. Dokumen kami ini jagoan-jagoan yang kami daftarkan ialah terdiri dari mantan birokrat, legislatif, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Papua Barat. Seperti kita ketahui bahwa Partai Nasdem ini telah 2 kali ikut pemilu dan kursi di Papua Barat waktu tahun 2014 kita mendapat 4 kursi, 2019 kita mendapat 7 kursi, dan dengan formula caleg yang telah kami susun bahwa Ketua DPR akan Nasdem dapatkan.
Berapa kursi 2020? Target kita 9 kursi dari 35 kursi. Dan secara resmi pada hari ini juga tidak lupa bahwa kami mengajak seluruh masyarakat di Papua Barat untuk bersama-sama dengan Nasdem, karena pada saat pemilu bulan tanggal 14 Februari 2024, hasil daripada kursi itu kami wakafkan untuk majunya Bapak Domingus Mandacan mengikuti. Untuk bakal caleg Nasdem yang akan diusung ke DPR RI yaitu Karol, Saul Rantelembang, dan Simon Petrus Fovit. Dari kesuksesan pemilu tahun 2014 dan 2019, dengan formula calon legislatif yang telah disusun, satu target lainnya adalah kursi Ketua DPR Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, serahkan berkas bakal caleg ke KPU Papua Barat. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan dengan kekuatan penuh menargetkan 1 kursi di DPR Provinsi. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Barat pada Jumat 12 Mei 2023 telah melakukan pendaftaran bakal calon ke KPU Papua Barat yang diterima langsung oleh Ketua KPU Papua Barat Paskali Semunya, didampingi anggota dan juga disaksikan oleh Bawaslu Papua Barat. Usai dilakukan verifikasi dan juga pemeriksaan, berkas bakal calon dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Papua Barat. Untuk bakal calon yang diajukan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Barat, sebanyak 35 orang yang tersebar di 5 dapil seprovinsi Papua Barat dengan jumlah dapil 1, 12 orang, dapil 2, 5 orang, dapil 3, 5 orang, dapil 4, 6 orang, dan dapil 5, 7 orang. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Barat, Yasman Yasir, mengatakan, target untuk setiap dapil 1 kursi dan khusus untuk provinsi kita target 1 kursi. Namun dari kekuatan yang ada saat ini telah dibangun Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Barat, optimis bisa lebih dari 1 kursi untuk DPR Papua Barat. Yang dengan calon-calon legislatif yang sudah sama-sama dengan kita mendaftar di KPU Provinsi, ya alhamdulillah tadi sudah diverifikasi, kami punya berkas yang dinyatakan lengkap 100% dari 5 dapil. Anggotanya berapa Pak yang diajukan? Anggotanya yang kita ajukan dari caleg kalau masing-masing dapil. Dapil 1 itu 12 orang, dapil 2 5 orang, dapil 3 5 orang, dapil 4 6, dapil 5 7. Oh, berarti pas ya, total. Ya, kita total lengkap semua dari jumlah kursi di provinsi. Yang kami sudah lakukan di dapil Manokwari yang dulunya kosong, 0 kursi untuk kabupaten. Ya kita punya target setiap dapil besok ada 1 kursi. Jadi minimal 4 kursi kita dapat 1 dapil 1 kursi. Ditambahkan, dengan kekuatan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Barat saat ini semakin solid, maka kesuksesan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Barat dapat diulang kembali di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Partai Persatuan Pembangunan P3 Kabupaten Manokwari mengajukan bakal calon legislatif Bacalek ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manokwari pada Jumat sore kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Cabang P3 Kabupaten Manokwari, Abu Rumkel, usai menyerahkan berkas bakal calon legislatif ke KPU Manokwari mengatakan ada 4 daerah pemilihan di Kabupaten Manokwari, di mana Dapil 1 sebanyak 10 kursi, Dapil 2 sebanyak 7 kursi, Dapil 3 sebanyak 6 kursi, dan Dapil 4 sebanyak 7 kursi. Seluruhnya total ada 30 bakal caleg yang siap bersaing pada pemilihan tahun 2024 mendatang. Dikatakan Abu Rumkel, di masing-masing dapil juga terpenuhi kuota 30% perempuan dan orang asli Papua. Kabupaten Manokwari hari ini secara resmi tanggal 12 Mei 2023 menyerahkan berkas bakal caleg dari 4 dapil yang ada di Kabupaten Manokwari
Dapil 1 10 kursi, Dapil 2 7 kursi, Dapil 3 6 kursi, dan Dapil 4 7 kursi. Semuanya total 30 bakal caleg, dan masing-masing dapil terpenuhi kuota 30% perempuan di 4 dapil semua. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan P3 menargetkan pada pemilihan legislatif tahun 2024 nanti diharapkan setiap dapil bisa terisi 1 kursi. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan Presiden Kepres 39/P tahun 2023 tentang surat keputusan perpanjangan masa jabatan Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpauw sebagai pejabat Gubernur Papua Barat terhitung 12 Mei 2023 sampai dengan 12 Mei 2024. Jumat 12 Mei 2023, Menteri Dalam Negeri menyerahkan surat keputusan Presiden tentang perpanjangan jabatan penjabat Gubernur Papua Barat kepada Komjen Polisi Purnawirawan Paulus Waterpauw berlangsung di Aula Sasana Bakti Praja Kemendagri, Jakarta. SK 39 ini diserahkan setelah masa tugas Paulus Waterpauw sebagai penjabat Gubernur Papua Barat selama 1 tahun berakhir pada 12 Mei 2023. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan seyogyanya ada 5 penjabat gubernur yang masa tugasnya selesai pada 12 Mei, yakni Babel, Sulawesi Barat, Gorontalo, Banten, dan Papua Barat. Namun berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri, dalam kurun waktu 1 tahun, hanya 2 penjabat gubernur yang dinilai berhasil dan bisa diperpanjang masa jabatan, yaitu penjabat Gubernur Banten dan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Dan bulan pertama di tahun 2022 yang lalu itu sebanyak 45 orang. Dari hasil evaluasi dan juga pertimbangan-pertimbangan lain, maka 2 pejabat yang terus diperpanjang untuk tingkat provinsi dan sejumlah lain kabupaten kota, dan ada juga yang gantian karena banyak faktor sesuai dengan hasil sidang TPA. Untuk Papua Barat dan Banten berlanjut terus, dan kepresnya saya kira sudah keluar juga untuk menjabat selama 1 tahun ke depan lagi. Tapi ingat, itu ada kata-kata maksimal, artinya at any time ketika dievaluasi kurang kinerja, kurang bagus, hubungan dan lain-lain, maka dapat saja diganti di tengah. Mendagri juga mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan PJ Gubernur adalah keputusan Presiden dan itu dilakukan setelah melewati evaluasi. Apalagi di tahun 2024, Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi pemilu, sehingga kehadiran para pejabat di daerah masing-masing diharapkan bisa menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjaga kondusivitas daerah dan mempersiapkan pemilu berjalan aman dan lancar. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang telah diperpanjang masa jabatan per 12 Mei 2023 hingga 12 Mei 2024 mengaku perpanjangan jabatan yang diberikan Presiden kepadanya merupakan sebuah amanah dan kepercayaan untuk dilaksanakan. Pernyataan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw ini disampaikan di halaman gedung Aula Sasana Bakti Praja Kemendagri, Jakarta usai menerima SK perpanjangan jabatan dari Presiden yang diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Jumat kemarin. Kepada TVRI Papua Barat, Paulus Waterpauw mengaku bersyukur karena kerja-kerja yang dilakukan selama 1 tahun sejak 12 Mei 2022 dinilai baik dan Presiden memberi amanah untuk kembali melanjutkan tugas sebagai penjabat Gubernur Papua Barat untuk masa bakti 12 Mei 2023 sampai 12 Mei 2024. Ini, kata Waterpauw, adalah penghargaan dari Presiden sekaligus tugas mulia
untuk menjalankan program pembangunan bagi masyarakat di Papua Barat. Pertama syukur ya, Tuhan baik. Dapat SK lagi dari Bapak Presiden, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, diberikan amanah untuk terus mengabdi bagi masyarakat dan menjalankan semua program-program pemerintah dan negara ini. Ya, mari kita sama-sama bangun daerah, bangun rakyat ya. Kan jabatan itu kan amanah, jadi kan kalau aku bisa ditarik, itu juga diberikan lanjutan dan sebagainya. Tapi saya mengartikan bahwa ini penghargaan dan tugas mulia. Ya, Bapak Presiden percayakan amanah kepada saya, dan hari ini kami tidak dilantik tapi hanya diberikan SK ini. Saya bersama Gubernur Banten. Sekali lagi itu semua lewat mekanisme proses, dan saya pikir itu sudah keputusan harus kita jalankan bersama. Saya minta doa restu dari semua. Mari kita bangun komunikasi, bangun sinergitas, bangun kolaborasi ya, bersama anak muda ya, orang tua, dan kita semua. Selain Paulus Waterpauw, penjabat gubernur yang mendapatkan SK perpanjangan masa tugas dari Presiden adalah penjabat Gubernur Banten. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka implementasi kurikulum Indonesia Belajar di kelompok bermain, TK Happy Holy Kids Manokwari mengadakan pameran dan pentas seni yang merupakan salah satu inovasi dalam kurikulum Merdeka Belajar yang berlangsung di Manokwari City Mall pada siang tadi. Bertujuan memberikan peserta didik pengalaman nyata dalam mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila melalui serangkaian aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat P5, puluhan anak-anak dari kelompok bermain TK Happy Holy Kids Manokwari mengikuti pameran dan menampilkan sejumlah tarian Wonderland Indonesia maupun tari balet yang berlangsung di Manokwari City Mall pada Sabtu 13 Mei 2023. Ketua Yayasan Pesat Manokwari, Max Tiweri, dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini guna menyukseskan program pemerintah yaitu kurikulum program Merdeka Belajar. Tiweri menyebutkan program ini sudah dilakukan TK Happy Holy Kids, diantaranya pentas seni dan pameran. Sudah mereka melakukan itu, dan puji Tuhan bahwa sore hari ini melalui kurikulum Merdeka Belajar, mereka akan mengisi dengan pentas seni dan pameran melalui kreativitas dan karya dari orang tua, mis-mis, dan anak-anak atau peserta didik kita. Sementara itu, pengawas binaan TK Happy Holy Kids, Grace DC Wangko, mengapresiasi kerja para guru kepada putra-putri yang dititipkan orang tua di PAUD TK Happy Holy Kids Manokwari. Selain itu, program pentas seni dan pameran ini sudah termasuk pada kurikulum belajar. Ia menilai guru-guru di TK PAUD Happy Holy Kids Manokwari juga mampu menjalankan program belajar sesuai dengan kebutuhan anak saat ini. Kurikulum belajar ini, Merdeka Belajar, karena saya juga sendiri mendampingi mereka dan benar-benar mereka melakukan pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan anak, kebutuhan anak, bukan kebutuhan guru, tapi kebutuhan anak. Dan saat ini mereka boleh memperlihatkan pelayanan mereka kepada orang tua murid. Kepala Subbagian Umum Balai Guru Penggerak Papua Barat, Eko Setia Aji, mengatakan mengawali program Merdeka Belajar sebelumnya guru adalah penggerak. Tetapi dengan adanya proyek Pancasila atau P5 merupakan pelaksanaan dari kurikulum Merdeka Belajar. Diharapkan kegiatan ini memberikan bakat dan potensi sehingga guru bisa terus memberikan sarana dan dorongan bagi anak-anak. Yang tadi disebutkan yaitu Merdeka Belajar. Saat ini ada 3 program besar yang kami laksanakan, yaitu program guru penggerak, program sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sekalian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini merupakan dari pelaksanaan dari program kurikulum Merdeka Belajar tadi.
Saat ini, jumlah peserta didik yang ada di 3 layanan TK PAUD dan tempat penitipan anak atau TPA Happy Holy Kids Manokwari sebanyak 173 peserta. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, menyingkapi pernyataan penjabat Gubernur Papua Barat yang meminta agar gereja GKI turut serta dalam penanganan stunting serta kemiskinan ekstrim di Papua Barat, Wakil Ketua 2 Sinode GKI di Tanah Papua sampaikan jika selama ini gereja telah berperan. Gereja sebagai mitra pemerintah terus berjalan melakukan pelayanan penginjilan dan juga turut serta membantu pemerintah dalam menjalankan program pemerintah sesuai tugas dan fungsi gereja. Tingginya angka stunting di Papua Barat membuat pemerintah provinsi terus berupaya dan membutuhkan dukungan dari beberapa elemen masyarakat untuk bersama-sama menurunkan angka stunting bahkan kemiskinan ekstrim. Salah satu lembaga yang dimaksud ialah gereja. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, pada Rabu lalu pada pembukaan Temu Raya Majelis Jemaat GKI Klasis Manokwari menyampaikan agar gereja juga turut serta dalam menyikapi hal tersebut. Wakil Ketua 2 Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Gustaf Wutoy, kepada TVRI Papua Barat juga mengatakan jika selama ini gereja telah berperan penting. Gereja terus mendorong apa yang menjadi tanggung jawab gereja melalui badan pelayan yang terbentuk di gereja seperti persekutuan wanita, persekutuan kaum bapa, persekutuan anggota muda, serta persekutuan anak dan remaja. Sudah berperan, gereja sudah berperan. Tugas gereja adalah meningkatkan, memelihara iman warga jemaat. Stunting itu bagian kelemahan hidup manusia. Gereja terus mendorong. Itu terbukti dari adanya PB, PKB, PAM, PAM mendorong supaya tugas-tugas pemerintahan tetap dijalankan dan warga gereja ikut serta mendukung dalam lembaga-lembaga yang dibangun pemerintah untuk penyelenggaraan stunting. Pendeta Gustaf Wutoy menambahkan persoalan stunting berawal dari kelemahan hidup manusia. Untuk itu, gereja juga melakukan apa yang menjadi tanggung jawab gereja sesuai dengan tupoksi yang berdasarkan kepada visi dan misi gereja. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Wakil Ketua 2 Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Gustaf Wutoy, berpesan kepada jemaat dan majelis jemaat GKI Klasis Manokwari untuk menjaga seluruh hamba Tuhan yang ditugaskan oleh Sinode di jemaat masing-masing. Temu Raya Majelis Jemaat GKI Klasis Manokwari yang berlangsung selama 3 hari di Jemaat GKI Sion Sanggeng, Jumat malam resmi ditutup oleh Wakil Ketua 2 Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Gustaf Wutoy. Sebelum menutup Temu Raya Majelis Jemaat GKI Klasis Manokwari, ada 3 pesan penting yang disampaikan kepada para majelis jemaat GKI Klasis Manokwari. Salah satunya ialah seluruh jemaat dan majelis berkewajiban untuk menjaga setiap hamba Tuhan atau pendeta yang ditugaskan di jemaat masing-masing karena seorang hamba Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Selain itu, para hamba Tuhan juga diminta untuk menjadi induk domba yang baik bagi jemaatnya. Semua ini pekerjaan Tuhan, rumah paradigma yang lama dan menggunakan paradigma yang baru. Sekedar situasi pekerjaan saya datang, saya terus bicara bahwa jaga Allah Tuhan itu yang baik. Beri apa yang dia perlukan untuk para hamba Tuhan. Layani jemaat. Jadilah induk domba bagi rumah. Dua pesan lain yang disampaikan Pendeta Gustaf Wutoy ialah Badan Pekerja Klasis harus lebih tegas dalam mengatur ketertiban dalam gereja, sehingga tidak ada pihak lain yang dengan suka hati mengatur aturan dalam gereja GKI. Dan hal ketiga yang menjadi pesan ialah jaga Injil yang berawal dari Pulau Mansinam, oleh karena itu gereja GKI jangan dicerai-beraikan. Sementara itu, salah satu peserta Temu Raya Majelis Jemaat kepada TVRI mengatakan, melalui Temu Raya Majelis ini, sebagai peserta mereka lebih mengetahui tugas sebagai pelayan gereja yang berpatokan pada hasil sidang sinode.
Ia juga berharap dalam menjalankan tugas agar setiap pelayan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan gereja. Lebih menekankan kepada bagaimana tugas penata layanan dari majelis, dalam hal ini penatua Siamas, tetapi juga ketua jemaat, pendeta, guru Injil yang bertugas di setiap jemaat-jemaat yang ada di Klasis Manokwari, bagaimana kita dalam menjalankan tugas tetap berpatokan kepada hasil sidang sinode di Waropen, dan itu diturunkan dalam bentuk peraturan, petunjuk teknis maupun panduan-panduan di dalam kita setiap jemaat untuk menjalankan sesuai dengan keputusan sidang sinode di Waropen. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. TNI Manunggal membangun desa ke-116 di Kampung Malakuli, Distrik Karas mulai berjalan. Di hari kedua 13 Mei 2023, pekerjaan yang dilakukan adalah cor beton pembangunan jalan lingkungan. Setelah pembukaan TMMD di Kampung Malakuli, Distrik Karas dilakukan pada Jumat 12 Mei 2023, hari ini proses pekerjaan yang melibatkan prajurit TNI mulai dilakukan. Di hari kedua ini difokuskan pada cor beton jalan lingkungan. Untuk program selanjutnya yaitu renovasi rumah dan pembuatan sumur bor untuk jaringan air bersih. Kegiatan hari kedua ini kita sudah masuk dalam tahap pelaksanaan, di mana tadi kami meninjau bersama-sama dengan kasih teritorial Korem 182 Jazira Onim bahwa pekerjaan untuk saat ini hari kedua untuk pembangunan jalan kampung yang menghubungkan pelabuhan menuju ke kampung masyarakat sudah berjalan kurang lebih sekitar 100 meter. Dandim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Tri Handoko Wicaksono yang ditemui usai memantau dari dekat pelaksanaan TMMD 116 di hari kedua menjelaskan, program pertama yaitu pekerjaan pembangunan jalan lingkungan, konstruksi beton cor kurang lebih sepanjang 500 meter menuju ke areal pelabuhan Laut Karas. Selain itu, program kedua TMMD 116 di Kampung Malakuli adalah renovasi rumah warga yang tidak layak huni dan ada beberapa buah rumah warga yang akan dibangun dari nol. Program yang kedua tentang perehapan rumah tidak layak huni ini sudah kita laksanakan juga. Besok sudah mulai tahap pembangunannya. Hari ini bahan sudah siap dan perlengkapan sudah oke. Besok kita eksekusi untuk kegiatan yang perehapan rumah kurang lebih 20 unit. Untuk program selanjutnya, kata Dandim Wicaksono, yaitu pembuatan dan pengadaan sumur bor air bersih, termasuk pemasangan jaringan pipa induk dan jaringan pipa distribusi ke rumah warga. Kunjungan Dandim 1803 untuk meninjau pelaksanaan TMMD 116 di Kampung Malakuli didampingi Kasiter Korem 182 Jazira Onim Letkol AHR Koirol Anam. Kedua pejabat ini menggunakan armada laut dari Fakfak menuju Karas. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pelaku UMKM berharap keterlibatan mereka dalam festival GBBI agar produk mereka semakin dikenal. Festival Gerakan Bangga Buatan Indonesia GBBI dan Bangga Wisata Indonesia yang digelar oleh pemerintah Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Bank Indonesia menjadi momen penting bagi para pelaku UMKM. Selama 3 hari, para pelaku UMKM memamerkan hasil produk mereka, mulai dari makanan, kerajinan tangan, pakaian, dan berbagai hasil karya lainnya. Salah satu pelaku UMKM asal Kabupaten Fakfak, Magdalena Komber, yang ikut dalam pameran Festival Bangga Buatan Indonesia mengatakan, dirinya bersama dengan kelompok usaha lain yang merupakan binaan Dinas Perindakop, berharap melalui pameran produk mereka lebih dikenal. Menurut saya senang karena punya produk ini masih di lokal, belum juga dikenal banyak lagi dalam lokal, tapi lewat ini mungkin bisa ke depannya bisa bagus kan
produk saya itu bisa lancar pemasarannya. Saya pikir ke yang lakunya kan tidak, tapi ke depannya nanti toh biar lewat pameran ini kan mungkin saya punya produk lebih lancar lagi pemasarannya toh. Mungkin. Produk yang dipamerkan oleh Magdalena Komber ialah sirup pala yang diproduksi oleh dirinya bersama dengan kelompok usahanya. Ia berharap ketika ada momen-momen seperti ini, para pelaku UMKM dari daerah juga dapat dilibatkan. Pameran yang dilakukan dalam rangka Festival Gerakan Bangga Buatan Indonesia juga diikuti oleh sekolah yang memiliki kelompok produksi seperti SMK Negeri 2 Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 13 Mei 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Enes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.